Selamat datang di Bahas Sepak Bola. Kali ini gue bahas tentang Timnas Indonesia, di mana PSSI sedang ada misi besar di Eropa untuk merekrut pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Sebelumnya sudah gue bahas terkait ada dua nama, yaitu yang pertama Timur Kavaje dan Hemir Hagimson, yang dimana dua nama ini hanya satu yang terkonfirmasi sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Namun untuk Hemir itu hanya segelintir media saja yang menginformasikan bahwa ada nama Hemir di dalam 5 kandidat yang disebut oleh PSSI. Namun sampai detik ini belum ada kebenaran dan kemungkinan Hemir tidak akan masuk ke kandidat tersebut. Alasan cukup kuat, beliau sedang bersama Irlandia untuk maju ke Piala Dunia 2026. Jadi banyak yang spekulasi bahwa Hemir tidak mungkin akan datang ke Indonesia. Namun selain Hemir, ada beberapa nama yang mengemuka akhir ini. Ada dua nama. Ini bukan hanya media Indonesia saja, tapi media dari UK. Namanya Indikaila News. Itu media yang saat ini lagi populer di Inggris, di mana terkait perpindahan atau isu terkait Baleba ke MU sempat digembar-gemborkan di awal oleh si Indikaila News ini. Nah, sekarang terkait siapa calon kandidat pelatih Timnas Indonesia, dikabarkan oleh Indikaila adalah Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst ini adalah salah satu asistennya Arne Slot di Liverpool. Saat ini Liverpool sedang tidak baik-baik saja, kemungkinan untuk menerima tawaran Indonesia sangat besar, apalagi beliau punya darah Maluku dan ada keterikatan lah dengan Indonesia. Ini adalah salah satu talenta terbaik diaspora Indonesia, di mana beliau berpaspor Belanda dan pernah membawa Belanda ke final Piala Dunia 2010, menjadi kapten lagi. Sebenarnya sebelum Patrick Kluivert datang ke Indonesia, sebenarnya banyak para fans, banyak para media juga menggembar-gemborkan Giovanni akan meneruskan estafetnya STY, namun itu tidak berhasil. Nggak tahu kenapa, mungkin salah satunya bisa jadi Giovanni pada saat Natal tidak datang. Itu jadi salah satu kuncinya beliau tidak masuk atau tidak jadi pelatih tim nasional di periode sebelumnya. Namun saat ini PSSI dan tim sedang ada di Eropa, di mana ada di Inggris. Yang tadi gue sebutin Giovanni Van Bronckhorst mungkin sedang diwawancara, dan itu nggak hanya media Indonesia, tapi dari Indikaila News sudah konfirmasi bahwa ada pendekatan khusus PSSI ke Giovanni, mungkin terkait wawancaranya. Yang kedua adalah Jesus Casas. Jesus Casas ini kalau fans timnas yang belum tahu atau tidak mengikuti terkait perkembangan sepak bola Irak atau lupa, sebenarnya dia adalah salah satu pelatih yang terbaik lah menurut gua di level Asia, di mana beliau mengalahkan kita di Piala Asia lalu, terus juga di kualifikasi Piala Dunia yang round 2 oh nggak salah ya, atau round 3 gue lupa, di masih kita satu grup juga. Namun beliau kalau nggak salah dipecat atau mengundurkan diri pada saat mau masuk ke round 4. Ini sebenarnya pelatih yang cukup bagus, cukup luar biasa, di mana beliau membawa timnas Irak setidaknya agak naik level, di mana sebelumnya sempat tertatih setelah juara Asia di 2007, terus redup dan saat ini sedang membaik, di mana ada beberapa nama pemain muda yang sempat naik down seperti Ali Jasim di Como yang saat ini yang dipinjamkan, gue rada lupa pinjamnya kemana. Ini salah satu pelatih bagus juga dari Spanyol, luar biasa, dan ini belum terkonfirmasi juga oleh PSSI, dan PSSI benar-benar keep 5 nama yang menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia. Walaupun media sudah menggembar-gemborkan, tapi dari PSSI tidak bisa memberikan bocoran secara pasti. Nah, yang gue kaget selain 2 nama tersebut ada 1 nama, namun
ini juga masih simpang siur ya. Tapi asalnya ini dari Inggris. Nah, ini jadi dari Inggris tuh banyak pertanyaan karena pelatih Inggris menurut gua tidak banyak yang nganggur. Dan yang bagus pun kayaknya nggak banyak. Rada takutnya gua saat ini yang sedang jobless ataupun belum ada pekerjaan melatih itu hanya satu-satunya setahu gue yang cukup oke. Itu adalah Gareth Southgate, pelatih timnas Inggris sebelumnya. Namun ini baru sangkaan gue aja karena Pak Zainuddin Amali pada saat persiapan untuk SEA Games itu membocorkan beberapa negara pelatih yang akan direkrut oleh PSSI. Salah satunya tadi dari Belanda ya Giovanni van Bronckhorst, dan yang kedua Jesus Casas. Nah, yang ketiga ini dari Inggris. Nah, kalau dari Inggris, kalau kita melihat secara luas seperti tidak ada lagi nama selain Gareth Southgate. Namun sepertinya juga Gareth Southgate tidak akan menjadi pilihan utama. Tidak tahu apakah maksudnya Zainuddin Amali itu untuk negara itu yang dituju sama PSSI untuk mewawancari beberapa pelatih atau emang kebangsaan dari si pelatih tersebut. Itu belum terkonfirmasi secara lanjut. Karena informasi dari Pak Zainuddin Amali adalah dari Inggris, dari Belanda, dari Spanyol, dan itu menurut gue masih ambigu. Bisa jadi di Inggris kan ada Giovanni van Bronckhorst ya, mungkin Giovanni van Bronckhorst ya memang lagi di Inggris, dan yang di Belanda kita nggak tahu. Nah, itu yang balik lagi. Kita tidak tahu apakah ada pelatih lain atau tidak. Mungkin bisa jadi yang Belanda itu adalah mungkin dari Belanda itu yang saat ini jobless ya, Erik ten Hag, bisa jadi. Kita nggak tahu. Ini mungkin ada rencana khusus dan misi besar dari PSSI. Harapan gue yang pasti seperti sebelumnya di konten gue sebelumnya, setiap pelatih diwawancara harus bisa memberikan ke depan bagaimana terkait perkembangan sepak bola yang dibawa pelatih ini ke Indonesia. Jadi jangan cuman berdasarkan nama besar, dia punya track record bagus, tapi tidak hanya itu. Kita harus lihat secara luas. Dia menjadikan Indonesia seperti apa 1 tahun, 2 tahun. Benar-benar roadmap-nya harus bagus dan bisa menjadi roadmap PSSI ke depannya. Biar lebih luas dan lebih besar lagi roadmap-nya. Saat ini timnas Indonesia, gue tidak tahu sama sekali roadmapnya seperti apa. Yang gue tahu hanyalah menaturalisasi pemain abroad yang ada di Eropa bahkan di luar negeri. Itu saja. Dan karena roadmap ini menurut gue butuh, dan banyak media nasional juga mempertanyakan roadmap ini, namun belum ada klarifikasi dari PSSI terkait roadmapnya seperti apa. Hanya menggambarkan ABC saja tapi tidak secara detail. Sebenarnya di zaman sebelum Pak Erick Thohir itu sudah ada roadmapnya, mungkin belum dijalankan penuh. Nah, saat ini harusnya sih digodok lagi dari Ketua Umum PSSI, dan PSSI harus lebih siap untuk roadmap timnas Indonesia ke depan. Karena target kita udah 2030 untuk masuk ke Piala Dunia. Itu harus benar-benar rinci bagaimana kita masuk ke Piala Dunia, nggak hanya dari naturalisasi, dari pendidikan usia dini, bagaimana kompetisi berjalan dengan baik dari usia dini. Dari Om Simon aja bilang bahwa untuk terkait sepak bola harus dari dini, dari usia 8 tahun. Nah, itu yang saat ini PSSI belum punya. Mungkin saat ini Direktur Alex dan Om Simon Tahamata sedang mempersiapkan roadmap yang terbaik buat timnas Indonesia. Nah, ini mungkin baik lagi menunggu siapa pelatih timnas Indonesia senior selanjutnya. Bisa jadi berasal dari Belanda, bisa jadi dari Spanyol, tapi yang gue lihat sepertinya dari Alex sebagai direktur yang sedang mengikuti ke Eropa bersama anggota PSSI lainnya, kayaknya kemungkinan agak ke Giovanni van Bronckhorst, karena Giovanni van Bronckhorst saat ini sedang tertatih di Liverpool. Mungkin itu jawabannya juga membuat Giovanni
akan menerima lamaran ataupun menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun harapan gue nggak hanya menerima, tapi harus benar-benar jelas Giovanni Van Bronckhorst akan bawa kemana pemain Indonesia ke depannya, timnas Indonesia ke depannya, dari usia dini sampai senior. Harus benar-benar matang. Adanya koneksi antara pelatih usia muda dengan pelatih usia senior itu harus benar-benar dimaksimalkan. Kalau dari segi 5 nama atau 4 nama yang sudah 3 nama yang sudah terbocorkan adalah Giovanni Van Bronckhorst, Jesus Casas, dan Timur Cavazzi, yang menurut gue yang lebih memang sesuai dengan kultur Indonesia ya Giovanni Van Bronckhorst. Tapi kalau disuruh milih, gue Timur Cavazzi, tapi tidak ada korelasinya dengan kita sebagai Indonesia. Mungkin kalau misalnya tidak ada Om Simon Tahamata dan Alex, bisa jadi kita bawa Timur Cavazzi. Tapi di sini ada aura Maluku Belanda, di mana sepertinya akan ada Belanda kembali.